Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, kita masuk ke kajian kita hari ini. Judulnya qala al-muallif hafizahullahu taala. Apa kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna? Kata beliau, suwar min mazahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sighar wa rifqahu bihim wa rahmati iyyahum. Di sini kita akan belajar teman-teman bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bercanda dengan anak-anak kaum muslimin, ya. Jadi beliau bercanda dengan anak-anaknya kaum muslimin, masya Allah, ya. Kemudian di sini dikatakan wa aqdiru qadral jariyah, dan di sini Syekh mengatakan wa sayati takhrijuha. Syekh mengatakan nanti kita akan membahasnya bagaimana keadaan Rasulullah SAW, gambarannya seperti apa. Nah, di sini kalimatan qalatha Ummul Mukminin Aisyah disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin, wa saddaqat fi ma qalat radhiyallahu anha, faqad takallamtu wa uzzaztu afsahtu wa banat wa awdahat al-fadl as-saghir qadran wa lahu tafkir wa lahu aql wa lahu ihtimamat wa hadhihi qit'an umur yakhtalifu fiha as-saghir 'anil kabir, yakhtalifu as-saghir fi 'aqlihi wa tafkirihi wa ihtimamihi 'anil kabir, fayanbaghi an yuwaddi'u hadha kulla al-i'tibar. Nanti saya bacakan, baru nanti saya jelaskan, ya teman-teman. Fala yu'khadhu as-saghir bil jiddi fi kulli al-awqat wa la yukallifu fawqa taqati wa la yuhmalu fawqa qudrati wa la yuhrimu haqqahu haddi min al-marhi min wal-la'bi wat tarwi' 'an nafsi faqad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Jadi begini, ketika kita memperlakukan anak-anak, ya, maka kita itu memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, gitu loh. Jadi kita sudah belajar, ya, bahwa kita itu bermuamalah, ya, atau kita bergaul dengan hamba-hamba Allah, caranya dengan memberikan porsi masing-masing. Contoh misalnya, kita bergaul dengan yang lebih besar, ya, wahtimami anil kabir, maka seharusnya kita itu lebih menghormati yang lebih besar, ya. Sebaliknya, ketika kita bergaul dengan anak-anak kecil, maka kita pun harus lebih bisa menyayangi, karena yang namanya anak-anak kecil itu sifatnya berbeda dengan orang yang sudah dewasa, ya. Maka pandai-pandailah di sini untuk bergaul atau mengambil hati anak kecil, ya. Jadi kita nih teman-teman, kalau mau bergaul dengan yang lebih kecil, apalagi anak-anak, gitu ya, balita misalnya, atau usia-usia SD, maka kita harus bisa ambil hatinya, gitu ya. Dan kita harus pandai-pandai memperlakukan mereka, ya. Di antaranya apa? Misalnya, ketika kita bergaul dengan anak kecil, maka kita tidak seserius ketika kita bergaul dengan orang dewasa. Fala yu'khadhis shaghir bil jidd, ya. Jadi jangan serius terus. Anak-anak itu juga ada masanya mereka diajak bermain, ya. Dan jangan membebankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifu fawqa taqati. Misal contoh, anak kecil itu kan badannya masih kecil, ya teman-teman. Maka anak-anak ini jangan kita perintahkan untuk misalnya membawa air misalnya, ya, yang mana air tersebut bebannya lebih besar daripada badan anak ini, gitu ya. Berarti kita telah mendolimi anak-anak. Jadi jangan memberikan sesuatu di luar kemampuan anak-anak, gitu loh. Dan wala yuhmal fawqa qudrati, dan jangan kita pula, ya, setelah kita tidak boleh membebani anak-anak kecuali dengan kemampuannya, dan jangan halangi anak-anak kecil itu, ya, wala yuhrim haqqahu wa haddi minal marwah, dan jangan kita pernah menghalangi anak-anak kecil dari yang namanya apa tadi? Bercanda. Ya, anak-anak kecil juga butuh bercanda. Dan jangan pula la'ab itu jangan kita menghalangi anak-anak kecil dari yang namanya bermain. Saya sudah sering menyampaikan yang namanya anak-anak itu tidak bisa menolak dari 3 hal, ya akhwat. Ada bermain, itu haknya anak-anak kita. Ada mereka itu suka sekali yang namanya hadiah, itu suka sekali, ya, walaupun hadiahnya itu hanya hadiah-hadiah yang kecil, gitu, nilainya mungkin bagi orang dewasa, ya. Atau mereka itu lebih suka yang namanya berkisah itu mereka senang sekali. Maka berikan hak ini kepada anak-anak. Wat tarwih, at-tarwihnya, jadi anak-anak kecil kita juga, anak-anak kita butuh yang namanya istirahat, ya, butuh yang namanya istirahat. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan
Segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, subhanallah ya. Dan ini hikmahnya kenapa anak-anak kecil yang belum balik itu belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mukallaf, sebagai orang yang dibebankan syariat. Karena memang anak-anak kecil itu belum mampu untuk mengemban syariat gitu ya. Akalnya belum sampai. Nah, ini hikmahnya. Kenapa Allah kalau ada sebuah ibadah ya, teman-teman coba bisa lihat. Sebuah ibadah itu kan syaratnya gitu ya. Syarat ibadah sholat misalnya atau syarat ibadah saum itu biasanya ada syaratnya itu Islam gitu kan, terus balig. Berarti kan balig ini sudah nggak anak-anak lagi ya. Kita tahu yang namanya anak-anak perempuan kalau sudah haid gitu ya, atau anak laki-laki sudah mimpi basah, itu berarti sudah bukan lagi anak-anak, sudah otaknya, akalnya sudah bisa diajak berpikir ya. Dan yang namanya balik itu tahapannya setelah tamyiz. Berarti kalau tamyiz kan anak-anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Beda kalau tahapan sebelum tamyiz itu kan namanya tufulah ya. Tufulah itu anak-anak, bisa dikatakan seperti anak-anak balita itu masih tufulah. Dan kalau anak-anak tufulah seperti ini terkadang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang terjadi PR untuk kita nih ya, yang punya anak-anak kecil itu biasanya mereka kalau sekalinya mereka dibiarkan keluar mendengarkan apapun dari luar mesti diserap semuanya ya. Pulang-pulang langsung dapat oleh-oleh kosakata karena mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang baik. Ini kata artinya apa ya, ikut-ikutan aja ya. Nah, ini arti dari kata tufulah ya. Jadi anak-anak tuh belum bisa membedakan. Kemudian di sini apa kata Syekh, la yatruku tifl lil'ab fi kullil awqat. Tapi kita juga ya subhanallah sebagai orang tua nih teman-teman, yang namanya mendidik itu seperti apa, kalau teman-teman bermain layang-layang itu anak-anak laki-laki kita atau bapak-bapak kan biasanya tarik, ulur gitu ya. Jadi yang namanya mendidik juga kadang ditarik, kadang diulur. Di sini saya mengatakan dan jangan membiarkan anak-anakmu bermain terus gitu ya. Tapi kita harus memberitahu juga bahwa ini loh nak, ada waktunya bermain, ada waktunya belajar misalnya ya. Ada waktunya bermain, ada waktunya mendengarkan kisah, ada waktunya bermain, ada waktunya makan ya. Kita beritahu aja. Wala yu'khad bil jid fi kullil awqat bal yura'i haqqah wa tura'i maslahatu wa tura'i qudrati wa tura'i himatu wa yura'i umrihi kadzalika wa hahiya. Di sini kata Syekh, dan kita juga jangan biarkan anak-anak kita tuh bermain terus atau sebaliknya ya. Kita jangan sampai kita terlalu keras ya pada pendidikan anak-anak yang masih kecil, yang masih tufulah. Tapi kita tetap memperhatikan haknya mereka, berarti kewajiban kita. Kita juga tetap perhatikan juga apa-apa yang menjadi maslahah, kebaikan untuk anak-anak gitu ya. Sesuai dengan kemampuan dan akal mereka. Nah, di sini ada gambaran ya, contoh dari perlakuan Rasulullah SAW ma'as sighar ya, dengan anak-anak. Contohnya apa? Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kanal habs yal'abuna astaruni Rasulullah SAW wa ana anduru famazalat andur hatta kuntu ana ansarif faqdiru qadra al-jariyah al-hadithat as-sinni al-harisu 'ala lahwi. Jadi dulu pernah terjadi ya, ini yang cerita Ibunda Aisyah. Jadi kata Ibunda Aisyah, dulu suatu hari ya pernah saya tuh ini melihat para tentara gitu, tentara Islam sedang berlatih latihan perang gitu ya. Kemudian waktu itu saya melihat, pengen lihat yang namanya Ibunda Aisyah juga waktu itu kan masih ini ya teman-teman ya, masih kecil gitu ya. Dan Rasulullah membolehkannya, bahkan Rasulullah melindungi Bunda Aisyah gitu ya untuk boleh melihatnya dan melindungi dari pandangan orang. Kemudian setelah itu ini menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah diberikan hak oleh Rasulullah SAW untuk bisa istilahnya apa ya, refreshing gitu ya, melihat bagaimana contoh orang-orang yang sedang berlatih perang gitu ya. Nah begitu pula Rasulullah SAW memperlakukan sebagian anak-anak perempuan ya, subhanallah. Jadi perempuan yang masih kecil-kecil itu ya Rasulullah SAW memperlakukannya untuk boleh bermain gitu. Jadi dibolehkannya untuk bermain. Dan pernah juga disebutkan oleh Ibunda Aisyah, apa yang disebutkan di sini, dakhala al-habasha al-masjid yal'abuna faqala li. Waktu itu ada orang Habasyi ya, dia masuk masjid dan bermain-main ya. Bermain-main. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan ya Humaira. Ya Humaira ini
panggilan sayangnya Rasulullah SAW kepada istri beliau Ibunda Aisyah saking putihnya, Masya Allah. Jadi biasanya kalau orang putih itu kalau terkena sedikit aja sinar matahari kan kemerah-merahan ya pipinya ya teman-teman. Nah maka panggilan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah tuh ya Humaira gitu ya, Masya Allah. Atuhibbina an tanduri ilaihim. Rasulullah menawarkan kepada Ibunda Aisyah, apakah kamu suka kalau kamu melihat orang-orang Habasah sedang bermain-main? Ya. Maka kata Ibunda Aisyah, fakultu na'am. Ya, saya suka ya Rasulullah. Faqama bil bab. Ya, maka waktu itu Rasulullah berdiri di depan pintu. Subhanallah, ini ya luar biasa bagaimana Rasulullah SAW itu tahu memperlakukan istrinya gitu loh. Karena beliau sadar bahwa subhanallah istrinya beliau Ibunda Aisyah ini masih ada hak yang perlu diberikan, yaitu haknya anak-anak itu. Waji'tuhu fawada'tu dhaqni ala atiqi fasnatu wajhi ila khaddihi. Ya subhanallah, kemudian Ibunda Aisyah lihat, bayangkan ya teman-teman, meletakkan dagunya di atas pundak Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan Rasulullah membiarkan dagunya Ibunda Aisyah di pundaknya beliau, Masya Allah ya. Dan aku sandarkan wajahku ke pipinya beliau, Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Qalat wa min qawlihim yaumidin Abul Qasim tayyiban. Kemudian waktu Ibunda Aisyah melihat orang-orang Habasah sedang bermain, beliau mendengar di antara perkataan mereka wa min qaulihim, ya, mereka mengatakan bahwa Abul Qasim ini baik. Maksudnya Abul Qasim adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW beliau memiliki kunyah Abul Qasim. Jadi anaknya beliau teman-teman yaitu Qasim, ya, yang mana Allah wafatkan di waktu kecil, dan juga Abdullah juga diwafatkan oleh Allah di waktu kecil, dua putra beliau, dan satu lagi dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim, itu juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kecil. Kita kemarin sudah membahas Ibrahim ya. Ibrahim itu di masa-masa penyusuan gitu ya, masih masa murdi'ah, itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan putrinya Rasulullah yang di Allah berikan kesempatan sampai besar ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, dan ada Fatimah. Dan yang tiga ya teman-teman, yaitu Zainab, Ummi Kulsum, dan Ruqayyah meninggal duluan sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya, tinggal disisakan oleh Allah satu, yaitu Fatimah. Ya, Fatimah juga meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Baik. Kemudian faqala Rasulullah SAW hasbuk. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan memberitahu kepada Ibunda Aisyah, ya, apakah sudah cukup gitu? Kamu lihat udah kenyang belum melihat nih pertontonan orang-orang Habasah bermain lagi perang-perangan? Waktu itu Ibunda Aisyah mengatakan, fakultu ya Rasulullah la ta'jal. Wahai Rasulullah, belum cukup, jangan terburu-buru. Ya subhanallah. Kemudian apa coba? Saking sabarnya, subhanallah ya, ini bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya subhanallah. Jadi Rasulullah SAW itu ya akhwat begitu luar biasanya gitu ya, sayang ke istrinya. Sampai waktu Ibunda Aisyah bilang, apakah sudah cukup gitu ya. Terus kata Ibunda Aisyah, belum ya Rasulullah, saya mau lihat lagi gitu kan. Rasulullah nggak bilang, ya udah cukup aja gitu. Nggak memaksa, enggak. Rasulullah bilang, ya udah. Rasulullah berdiri lagi teman-teman. Berdiri lagi ya, biar membiarkan istri beliau melihat orang-orang lagi bermain gitu ya, Masya Allah. Terus Rasulullah bilang lagi, hasbuk gitu, apakah udah cukup? Ibunda Aisyah bilang lagi, jangan ya Rasulullah, la ta'jal, belum cukup gitu ya, Masya Allah. Terus Rasulullah, la ta'jal ya Rasulullah gitu ya. Kemudian qalat, maka kemudian setelah itu ya subhanallah, wa ma li hubbun nadhar ilaihim walakinni ahbabtu an yablugha an-nisa maqamahu li wa makani minhu. Maka kemudian ketika Ibunda Aisyah mengatakan belum cukup, dan Ibunda Aisyah baru berkata nih kepada Rasulullah SAW, kata beliau, subhanallah ya, sebenarnya saya melihat orang-orang bermain tuh bukan karena saya suka berlama-lama melihat orang yang sedang bermain, bukan. Walakinni, akan tetapi kata beliau, saya suka kalau istri-istri Rasulullah yang lain tuh mengetahui kedudukanku di sisinya Rasulullah SAW. Wah, Masya Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa yang namanya istri Rasulullah juga sama ya teman-teman, berlomba-lomba untuk mengambil hati Rasulullah. Jadi Ibunda Aisyah pengen bahwa madu-madu beliau yang lain tuh melihat, wah Ibunda Aisyah nih deket banget gitu dengan Rasulullah. Masya Allah ya, subhanallah. Wa fi riwayatin bisnadil hasan an Aisyah radhiyallahu anha inda Nasa'i fi Sunanil Kubra qalat la'abtul habasha faji'tu min wara'ihi faja'ala yattati'u dhahri
hatta addur. Dan ada di riwayat lain bahwa disebutkan ada orang-orang Habasyah sedang bermain-main, kemudian kata Ibunda Aisyah, saya mendatangi Rasulullah SAW, ya ada di belakangnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membungkukkan punggungnya hingga saya dapat melihatnya. Masya Allah, dapat melihat orang-orang Habasyah ini. Masya Allah ya, subhanallah. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada istri beliau, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa akhrajal imamu Ahmad fil musnad wa Nasa'i fi sunanil kubra wa ghairihima bisanadin sahih an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبذل فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالى حتى أسابقك فسبقته. Lihat nih teman-teman, ini tuh maksudnya begini. Jadi subhanallah ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tuh begitu luar biasanya gitu loh, menghargai yang namanya anak-anak. Karena waktu itu kata Ibunda Aisyah, saya tuh waktu itu keluar safar gitu loh. Saya waktu itu menemani perjalanan Rasulullah SAW, ya, ba'du asfari, beberapa bukan semuanya tapi sebagian perjalanan beliau. Dan ini menunjukkan ya akhwat bahwa ternyata yang namanya laki-laki itu butuh ditemani. Yang namanya suami itu terkadang ketika mereka keluar kota gitu, itu butuh ditemani oleh istrinya. Mungkin lebih menenangkan gitu. Kalau ada apa-apa jalan, misalnya ada gangguan dari kaum wanita, misal dia cuma lihat aja ke sampingnya, oh di sampingku ada istriku kok, sama dengan yang aku lihat di depan. Wanita yang di depan tuh sama kayak istriku, gitu kan, lebih menenangkan. Nah jadi kebiasaan Rasulullah juga sama. Dulu kalau beliau mau pergi keluar gitu ya, Masya Allah ya, mau keluar kota, itu beliau biasanya mengundi ya, beliau biasanya mengundi istri-istri beliau siapa yang berhak untuk ikut dengan beliau menemani safarnya beliau. Jadi akhwat, kita sebagai seorang istri kalau diajak oleh suami kita, istriku belahan jiwaku, yuk temani gitu, temani saya keluar kota, ya nggak apa-apa, ibadah gitu. Dan memang seorang suami itu butuh ya. Sama Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah juga beliau minta ditemani oleh beberapa istri beliau gitu ya. Dan waktu itu Ibunda Aisyah dapat giliran untuk menemani beliau. Wa ana jariyah, dan waktu itu beliau, Ibunda Aisyah masih anak-anak ya. Lam ahmilul lahm, maksudnya beliau masih, mohon maaf ya, masih kurus gitu ya. Belum, lam ahmilul lahm ini bukannya Ibunda Aisyah mau bawa daging kemana-mana, bukan. Ini kiasan aja, maksudnya beliau belum gemuk gitu ya. Karena biasanya orang Arab itu rata-rata ya, rata-rata. Tapi ada juga yang enggak. Tapi rata-rata kalau sudah menikah tuh subhanallah badannya berisi gitu. Badannya langsung gemuk. Masya Allah ya. Dan itu yang saya lihat dari kawan-kawan di Yaman. Nah kemudian Ibunda Aisyah waktu itu diajak bermain, berlari gitu ya. Dan subhanallah akhirnya ketika beliau diajak lomba lari oleh Rasulullah SAW, Masya Allah beliau menang gitu ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan beliau Masya Allah ya, akhirnya Rasulullah SAW senang ya, dan Ibunda Aisyah memenangkan perlombaan ini. Masya Allah, karena masih kurus kan, lincah gitu kalau lari ya, Masya Allah. Baik, dan ini menunjukkan dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW juga memberikan haknya anak-anak. Apa itu haknya anak-anak? Berlomba, berlari, bermain ya. Jadi Rasulullah tahu walaupun Ibunda Aisyah ini udah jadi istri, tapi sifat anak-anaknya masih ada, karena memang beliau juga masih anak-anak gitu loh. Dan beliau berikan hak itu kepada istri beliau. Baik. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sahib yal'abna ma'i. Ya, dan pernah suatu hari ini teman-teman, Masya Allah ya, Ibunda Aisyah lagi bermain-main boneka ya, sama anak-anak perempuan yang lain gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW, fakana Rasulullah SAW idza dakhala yantaqimna minhu fa yasaru bi nilaina fa yal'abna mai. Kemudian Rasulullah SAW kalau masuk rumah ya, maka biasanya teman-teman Ibunda Aisyah itu pada sembunyi di balik tabir. Dan Rasulullah waktu itu enggak langsung mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ya udah selesai bermainnya gitu, enggak. Bahkan Rasulullah membiarkan beliau ya bermain dengan teman-teman sebayanya. Masya Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW teman-teman kepada anak-anak kecil gitu ya, Masya Allah, kepada anak-anak perempuan. Jadi tahu bahwa
yang namanya anak-anak itu suka bermain ya dengan teman-teman sebayanya. Maka Rasulullah tidak melarangnya, membiarkan istri beliau Ibunda Aisyah untuk bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Wa qad istadalla jumhurul ulama bihadzal hadis ala jawazi la'bil banat al-banat as-saghira bil banat ay bil la'bi bis-saghir allati ala syaqlil arais wa nahwiha. Baik. Dan ini menjadi sebuah dalil oleh jumhurul ulama bahwa diperbolehkannya anak-anak perempuan bermain-main dengan anak-anak perempuan lain gitu ya. Anak-anak perempuan lain. Baik, lanjut. Wanzur ma qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari fi dzalik. Dan ini silahkan dilihat ya di dalam kitab Fathul Bari. Siapa pengarangnya Fathul Bari? Ibnu Hajar. Ya, ini Masya Allah teman-teman, buku yang sangat bagus sekali. Kalau punya dibuka lagi. Kalau belum punya, berdoa sama Allah. Ya, jangan cancel doa kita. Berdoa, ya Allah berikanlah hamba rizki kitab Fathul Bari. Ya, Masya Allah. Karangan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa qad qala ikhwatu Yusuf alaihissalam li abihim. Lihat nih. Kemudian muallif Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan contoh, beliau mengambil sebuah surah yaitu surah Yusuf ayat 12 sampai 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah perjalanan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya? Maka waktu itu saudaranya Nabi Yusuf kan ya banyak kan, ada di antaranya ada yang saudara seibu sebapak yaitu Benyamin, itu kan saudaranya Nabi Yusuf yang seayah seibu gitu, sekandung. Ada yang cuman sebapak aja, yang sebapak itu banyak gitu ya. Nah, waktu itu saudara-saudaranya yang seayah merayu ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub alaihissalam dengan sebuah rayuan gitu ya. Apa mereka bilang apa kepada ayahnya? Arsilhu ma'ana, wahai ayahku, kirimlah Yusuf untuk kita agar bisa ghadayyarta' wa yal'ab, bermain-main gitu ya. Dan ini menunjukkan berarti yang namanya anak-anak itu bermain-main. Ya, Masya Allah. Dan teman-teman, Masya Allah ya, monggo silahkan pelajari lagi, tadabburi lagi surah Yusuf ya. Karena dalam surah Yusuf itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Alhamdulillah wa syukurulillah bifadlillahi ta'ala, atas keutamaan Allah yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah di Jogja itu ada kajian offline. Saya masih ingat hari Rabu pekan kedua saya ada mengisi di Green Hill. Berarti ini kan pekan pertama saya di Firdaus, nanti pekan depan bagi teman-teman yang mau hadir monggo. Judulnya itu Tadabbur Surah Yusuf ya. Jadi Masya Allah bagus banget gitu ya. Dan itu kisahnya Nabi Yusuf itu teman-teman semua Allah jelaskan dalam satu surat. Dan tidak ada nih dalam Al-Quran satu nabi gitu ya yang mana dijelaskan dalam satu surat. Biasanya kan misalnya ada kisah Nabi Musa misal, itu kan dijelaskan dalam beberapa surat. Nah ini spesial, edisi spesial Nabi Yusuf ini dijelaskan dari awal sampai akhir tuh kisah perjalanannya komplit gitu ya. Dari Nabi Yusuf mulai masih kecil sampai Nabi Yusuf akhirnya naik daun, tapi beliau tidak sombong ya. Ketika naik daun ya beliau tetap tawadhu ya, beliau tetap berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Jadi indah banget ya. Monggo silakan teman-teman buka halakoh-halakoh atau ikuti pelajaran-pelajaran kisah tadabbur surah Yusuf karena ini bagus sekali ya. Nah, dalam surah Yusuf ayat 12 ini di sini menunjukkan bahwa yang namanya anak-anak ya itu bermain. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf tahu bagaimana agar ayahnya Nabi Yusuf itu mengizinkan untuk membawa Nabi Yusuf keluar rumah gitu. Karena memang Nabi Yusuf ini sangat dekat sekali dengan ayahnya. Ayahnya paham, tahu ketika Nabi Yusuf bermimpi ya bahwa bintang-bintang bersujud di depan Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf paham bahwa Nabi Yusuf itu nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Maka ayahnya waktu itu benar-benar menjaga Nabi Yusuf untuk tidak keluar rumah gitu loh. Mengkhawatirkan sesuatu terjadi kepada Nabi Yusuf. Tapi subhanallah, namanya ayah ya, subhanallah, di mana-mana namanya ayah itu pasti ya. Itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya. Dan waktu itu anak-anak beliau yang lain, saudaranya Nabi Yusuf, mengajak Nabi Yusuf bermain, maka ayahnya mengizinkannya. Ya, fama ankaru abuhu la'ba Yusuf wa inna ma abdi mukhawafu biqaulihi. Nah, ini nih. Ini buktinya kenapa Nabi
Yakub ya ketakutan, mengkhawatirkan Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita nih kisahnya, inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Subhanallah ya akhwat. Katanya ayahnya Nabi Yusuf, saya tuh takut la yahzununi, kalau nanti saya serahkan Yusuf kepada kalian ya, maka nanti Yusuf dimakan sama serigala gitu. Jadi ada kekhawatiran seorang ayah gitu. Wa antum anhu ghafilun, dan kalian itu nanti dalam keadaan lagi lalai gitu, lagi nggak memperhatikan Yusuf, malah Yusuf nanti dimakan oleh serigala. Dan ini teman-teman PR untuk kita semua, bahwa terkadang ya Masya Allah kita sebagai orang tua itu mengkhawatirkan anak-anak kita, ya enggak? Ya kan? Apalagi seorang ibu. Biasanya ibu itu rasa cemas, rasa khawatirnya itu terlalu gitu ya. Dan ini fitrah ya, fitrah. Subhanallah teman-teman. Maka dari itu kekhawatiran boleh, tapi kita tidak perlu untuk mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Mending doakan kebaikan. Jadi Nabi Yakub waktu itu mengkhawatirkan Nabi Yusuf, kalau misalnya keluar bersama kakak-kakaknya takutnya nanti dimakan serigala. Malah itu dijadikan sebagai bahan untuk melaporkan Nabi Yusuf ya kepada ayahnya. Jadi waktu itu Nabi Yusuf akhirnya jadi dibawa nih teman-teman ya, dan dibiarkan Nabi Yusuf waktu itu mereka bermusyawarah gitu ya. Ada di antara mereka yang ingin membunuh Nabi Yusuf karena mereka mengira bahwa ayahnya Nabi Yusuf tuh nggak adil ya, lebih menyayangi Nabi Yusuf, padahal sebenarnya hanya kekhawatiran yang berlebih kepada Nabi Yusuf, yang akhirnya kakak-kakaknya Nabi Yusuf nih hasad gitu ya, melihat kok ayahnya lebih dekat kepada Nabi Yusuf ya. Subhanallah, namun ada di antara saudaranya Nabi Yusuf yaitu Benyamin ya, Masya Allah, beliau mengusulkan ya jangan dibunuh gitu ya, tapi mending dimasukkan ke sumur ya, toh nanti mudah-mudahan ada yang menyelamatkan gitu ya. Masya Allah, lihat teman-teman, dari sini kita bisa ambil pelajaran ya. Jadi Nabi Yusuf tuh akhirnya ya dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan bajunya tuh sudah diambil duluan sama kakak-kakaknya untuk dijadikan bukti di depan ayahnya. Bisa dibayangkan nggak? Nabi Yusuf kecil dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan nggak pakai baju. Ya kan kedinginan ya. Dan subhanallah, siapa yang memelihara Nabi Yusuf di sumur yang gelap itu kalau bukan Allah? Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini penjagaan Allah terhadap Nabi Yusuf, dan orang-orang beriman harus kita benar-benar yakini teman-teman ya. Dan subhanallah, ternyata kisahnya Nabi Yusuf ini, waktu itu Nabi Yusuf mengalami prihatin gitu, di masa kecil udah dibuang di sumur, ditemukan oleh orang-orang yang sedang lewat gitu ya, oleh para pedagang yang sedang lewat, dijual dengan harga murah ya, subhanallah. Tapi Nabi Yusuf menikmati episode-episode kehidupan itu gitu ya, bersyukur kepada Allah. Fase-fase kehidupan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu beliau nikmati, dia syukuri. Akhirnya Allah membalas kesabaran Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf di penjara, akhirnya Allah berikan lagi di ending kisahnya itu, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah kedudukan ya, dimuliakan di dunia. Dan akhirnya ayahnya bisa berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf, dipertemukan kembali. Nah, ibrah dari itu semuanya teman-teman, ingin saya berbagi tentang kisah Nabi Yusuf, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita nih hari ini, apapun kejadiannya, apapun yang Allah takdirkan, yuk kita syukuri, kita nikmati ya. Karena kita nggak tahu Allah tuh akan mempersiapkan apa di kemudian hari untuk kita gitu loh. Jadi ya udah dinikmati aja sampai nanti kita akhirnya tahu hikmahnya, endingnya itu seperti apa. Dan biasanya yang namanya hikmah itu taunya di belakang gitu ya. Begitu ya teman-teman. Jadi yuk dinikmati aja. Semoga nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhir kehidupan kita ya, mendapatkan husnul khatimah. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan. Saya mencintai kalian semuanya karena Allah. Jazakumullahu khaira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.